Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Are you fine? I hope you are in good condition. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Mahasiswa semua, apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Semoga saja saudara semuanya selalu berada dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan coba berbicara tentang analisis uji beda rata-rata atau uji beda. Uji beda biasanya dilakukan dengan menggunakan uji T. Jadi uji T itu merupakan salah satu uji untuk melihat beda antara dua rata-rata. Ada 3 pertanyaan yang akan kita coba jawab dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, apa itu uji beda? Dan yang kedua, untuk apa uji beda itu dilakukan? Dan bagaimana cara menentukan uji beda tersebut dengan menggunakan SPSS. Untuk jawaban pertama, apa itu uji beda? Uji beda sesungguhnya kita ingin melihat apakah antara dua kelompok data memiliki varian-varian yang sama, atau apakah dua kelompok data memiliki rata-rata yang sama. Ketika kita melakukan pengukuran satu kelompok, katakanlah kelompok A, ada sederetan nilai, kemudian ada satu rata-rata. Kemudian kelompok yang lain ada lagi satu kelompok dan dia juga memiliki rata-rata. Pertanyaannya, apakah dua kelompok ini memiliki karakter yang sama, memiliki kesamaan, atau dua nilai ini berbeda secara signifikan? Nah, inilah dia yang dikatakan uji beda. Apakah antara dua kelompok data memiliki varian atau rata-rata yang sama atau berbeda? Untuk mengetahui berbeda atau samanya itu, uji yang paling tepat dan paling sering digunakan oleh para peneliti adalah uji T. Sehingga kita dapat simpulkan, uji T merupakan uji untuk melihat beda antara dua kelompok data. Itu kesimpulannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk apa uji beda ini biasa orang lakukan? Uji beda itu dilakukan orang biasanya dalam hal penelitian eksperimen. Orang ingin mengetahui apakah antara nilai pretest dengan nilai post-test berbeda atau sama setelah diberikan perlakuan. Apakah satu nilai ini, katakanlah kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa yang tinggal di kota, berbeda enggak dengan kemampuan mahasiswa yang berada di desa? Jadi satu kelompok nilai mahasiswa yang tinggal di kota, satu kelompok data hasil pengukuran nilai kemampuan berbahasa Inggris anak yang tinggal di desa. Apakah antara kemampuan berbahasa Inggris anak yang tinggal di kota dengan yang anak yang tinggal di desa itu berbeda atau sama? Nah, jadi intinya uji beda itu dilakukan dalam rangka penelitian eksperimen. Baik nanti yang berpasangan, sampel berpasangan
dan baik nanti sampel tidak berpasangan. Ini perlu difahami dulu. Ada istilah nanti uji beda sampel berpasangan. Yang berpasangan atau berkorelasi itu maksudnya dari orang yang sama diambil dua nilai atau dua kali pengambilan nilai. Contohnya pretest, diberikan kepada sekelompok siswa pretest, kemudian diambil nilainya atau dirata-ratakan, diambil nilai rata-ratanya. Kemudian dilakukan perlakuan, kemudian dilakukan lagi post test terhadap siswa yang sama. Jadi siswa yang sama dinilai dua kali, pretest, post test dari orang yang sama. Jadi ketika dari orang yang sama itu dikatakan pengukuran dari menggunakan pengamatan berpasangan gitu ya. Dimaknai dengan pengamatan berpasangan. Jadi makna berpasangan itu dari orang yang sama diambil dua nilai, pretest, post test. Berarti kalau pretest, post test itu mereka orangnya sama, itu disebut dengan pengamatan berpasangan atau nanti pair berpasangan. Dalam sejumlah buku mengatakan juga berkorelasi gitu ya, pengamatan yang berkorelasi, berhubungan. Sementara yang kedua ada pengamatan tidak berpasangan. Nah, pengamatan tidak berpasangan itu pengambilan dua nilai dari orang yang berbeda. Nah, umpamanya seperti tadi, satu kelompok orangnya mahasiswa yang tinggal di kota, diambil nilainya. Kemudian kita ingin membandingkan dengan mahasiswa kemampuannya yang tinggal di desa. Nah, jadi artinya mahasiswa yang tinggal di kota, pengambilan nilai kita kepada dia berbeda orangnya nanti kepada mahasiswa yang tinggal di desa gitu. Jadi nilai ini tidak dari orang yang sama, tapi diambil nilai-nilai tapi dari orang yang berbeda. Itu namanya pengamatan tidak berpasangan. Pengamatan tidak berpasangan. Sebagai contoh, kalau yang berpasangan, ya, yang berpasangan, umpamanya kita ingin melihat bagaimana pengaruh pendekatan CTL terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Kemudian kita ambil satu kelompok atau satu kelas. Kemudian setelah ditentukan kelasnya ini, awalnya kita berikan pretest atau kita berikan tes di awal. Setelah kita berikan tes, tentu didapatlah sederetan nilai. Itu adalah nilai pertama disebut dengan pretest. Kemudian setelah dilakukan pretest, kita berikan treatment, perlakuan tertentu, katakanlah menggunakan pendekatan CTL, mengajar dengan pendekatan CTL. Setelah selesai, kita tes lagi dia, atau diistilahkan memberikan post test. Diperoleh lagi nilai. Berarti sudah ada dua nilai, pretest, post test dari siswa yang sama. Atau dari siswa yang sama. Berarti ini adalah dikatakan pengamatan berpasangan atau pengamatan yang berkorelasi. Nah, contoh kedua, kita ingin mengetahui bagaimana perbedaan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dengan mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Ini sama-sama IAIN. Lalu diambillah sampel 30 orang dari IAIN Bukit Tinggi. Diberikan tes kemampuan berbahasa Inggrisnya, dapat nilai. Kemudian pergi lagi ke Batu Sangkar, diambil lagi umpama 27 atau 25 atau 30 juga. Diberikan tes, diambil nilainya, sehingga dapat dua nilai, tapi dari orang yang berbeda.
Satu IAIN Bukit Tinggi, satu IAIN Batu Sangkar. Itu dikatakan pengamatan tidak berpasangan atau bebas, tidak berpasangan. Independent sample istilahnya. Kalau tadi dependent sample ya. Itu jawaban pertanyaan kedua. Jawaban pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara menentukan atau menguji beda dengan SPSS. Nah, mari kita perhatikan ke layar. Sebenarnya sebelum kita lebih lanjut, saya ingin jelaskan lagi sedikit di sini. Ada 3 hal yang akan kita coba buktikan. Yang pertama, one sample t-test. Yang kedua, independent sample t-test. Yang ketiga, pair sample t-test. Yang 3 ini, untuk yang pertama, one sample t-test, itu kita istilahnya menguji satu rata-rata. Ya, uji satu rata-rata. Kok bisa misal uji satu rata-rata? Maksudnya gimana? Kita memiliki satu nilai atau sekelompok nilai, kemudian ada satu rata-rata. Nanti kita bandingkan rata-rata itu dengan rata-rata dugaan. Rata-rata dugaan. Apa contohnya? Misal memberikan contoh, rata-rata kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa IAIN Bukit Tinggi besar dari nilai 80 atau di atas nilai 80. Berarti nilai di atas 80 tadi itu disebut dengan rata-rata dugaan. Rata-rata dugaan. Sementara nilai rata-ratanya itu adalah hasil pengukuran. Misal, ya, misal kumpulkan saudara, lalu misal tes, setelah dapat sekelompok nilai, ada nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu apakah berbeda enggak dengan rata-rata dugaan Mister tadi? Bahwa rata-rata kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa IAIN Bukit Tinggi di atas atau besar dari nilai 80. Nah, itu akan kita gunakan one sample t-test atau uji satu rata-rata istilahnya. Nah, kemudian ada yang kedua, independent sample t-test. Apa itu independent sample t-test? Nah, itu yang sebut tadi. Independent sample berarti berawal dari sampel yang bebas. 2 sampel atau 2 kelompok data yang orang berbeda. Nah, sementara yang ketiga, pair sample t-test. Nah, yang pair ini yang pengamatan berpasangan tadi. Dari pre-test, post-test dari orang yang sama. Itu pair. Tapi kalau IAIN Bukit Tinggi, IAIN Batu Sangkar mahasiswanya diambil nilai, itu kan orang yang berbeda, maka dikatakan independent sample t-test. Kita akan coba menggunakan 3 atau mencari 3 hal ini menggunakan one sample, independent sample, dan pair sample. Baik, kita minimizekan yang ini supaya bisa terlihat. Ini kita sudah buka layar SPSS. Kemudian langkah kita pertama, kalau tadi dia hanya yang pertama, kita akan coba kecil juga ini ya supaya terlihat. Oke. Ya. Yang pertama di sini kita akan mencoba menggunakan one sample t-test. Ya. Di mana one sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata satu sampel dengan rata-rata dugaan. Seperti katakan tadi. Sekarang Bapak sudah punya data di sini. Ini untuk data satu rata-rata, katakanlah Bapak memberikan perlakuan dengan menggunakan CTL pada sekelompok siswa tanpa ada pretest dan post-test gitu, lalu didapat hasilnya. Langkah pertama, tentu kita akan memberi nama variabel dulu. Ya, di variabel view ini
kita beri nama variabel dulu. Kita beri aja namanya di sini hasil belajar. Hasil belajar. Kemudian di sini kita beri label, umpamanya ya, hasil belajar menggunakan CTL. Ya, ini dia, hasil belajar yang menggunakan CTL itu. Kemudian kita kopikan nilainya ini. Kopikan, Ctrl C seperti biasa. Kemudian kita di data view ini kita pastikan. Ya, supaya agak besar ya. Agak besar ini. Ini dia. Lalu langkah-langkah yang harus kita ikuti adalah seperti ini. Kita input data, sudah klik analyze, compare mean, one sample t-test. Ya, one sample t-test. Berarti klik analyze, pilih compare mean, ada one sample t-test. One sample t-test. Kita klik. Kemudian kita masukkan hasil belajar ke test variabel. Lalu ada di sini test value. Test value di sini adalah rata-rata dugaan kita. Rata-rata dugaan. Umpamanya rata-rata dugaan kita itu tadi dengan contoh misal kemampuan ya berbahasa Inggris mahasiswa yang Bukit Tinggi menggunakan pendekatan CTL di atas nilai 80. Berarti 80-nya itu adalah rata-rata dugaan. Kita ketikkan 80-nya di sini. Kemudian kita oke-kan. Nah, maka dia keluar output. Yang kita ambil itu adalah output. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa hasil belajar menggunakan CTL N-nya tadi adalah 28 orang ya. Artinya jumlah siswa ini tadi adalah 28 orang. Ya, 28. Kemudian min-nya 73,857. Kalau logikanya kita tadi, rata-rata dugaan kita tadi itu adalah test value di sini itu adalah 80, berarti di bawah rata-rata. Ya. Nilai rata-rata hasil belajarnya ini di bawah rata-rata, ya. Nah, sehingga ini sudah diketahui minnya berapa. Lalu ada di sini T hitung dan ada nilai sig atau signifikansi untuk totalnya. Dan ada degree of freedom atau derajat bebasnya. Nah, sekarang cara mengambil keputusannya, penafsirannya begini. Jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka terima HI. Maksudnya gimana nih Pak? Nah, awalnya sebenarnya kita harus buat dulu rumusan hipotesis ya. Mungkin tadi terlupa sedikit. Hipotesis kita, HI-nya mengatakan nilai rata-rata mahasiswa menggunakan pendekatan CTL di atas nilai 80. Itu HI kita atau hipotesis alternatif. Sementara H0 kita buat nilai rata-rata bahasa Inggris siswa menggunakan pendekatan CTL sama dengan 80. Kalau tadi di atas atau tanda besar di atas 80, sementara H0 sama dengan 80. Nah, yang mana yang kita terima? Nah, jika T hitung besar dari T tabel, maka HI yang diterima. Jika T hitung kecil dari T tabel, tentu H0 yang diterima.
dalam hal ini tentu kita sudah mendapatkan di sini adalah T hitung. Bagaimana dengan T tabel? Nah, untuk T tabel tentu kita melihat ke tabel T gitu ya. Ke tabel T dengan alfa kita adalah 5% ya. Tabel T 5%. Karena di sini itu two-tile ya, two-tile berarti bagi 2. Ya. Tapi kalau ini untuk pembanding untuk signifikan ya, sebentar. Mohon maaf, kita relax sedikit. Di sini T hitung kita min 2,744. Pertanyaannya T tabelnya berapa? Alfa kita 5%. Ya. Caranya kita buka tabel T dulu. Ini 27 ya. Nah, tabel T itu sudah siapkan, bisa siapkan juga. Ini tabel T. Ya, nilai kritik sebaran T. Nah, di nilai kritik sebaran T itu alfanya ada 0,10, 0,05, 0,025, 0,1, 0,005. Kita melihatnya adalah di alfa penelitian kita adalah 0,05. Derajat bebasnya itu adalah V ini adalah N kurang 1. Kita tadi jumlahnya 28 kurang 1, makanya di 27. Pada posisi 27, 5%. Itu kita peroleh adalah 1,703. 1,703 positif. Nah, sementara harga tabel kita, harga hitung kita min 2,7, berarti kecil. T hitung kita kecil daripada T tabel. Nah, ketika T hitung itu kecil dari T tabel, kembali kita penafsiran tadi, T hitungnya kecil dari T tabel, maka HI-nya ditolak, H0 yang diterima. Kalau gitu gimana? Tidak bisa kita menerima hipotesis bahwa rata-rata kemampuan mahasiswa, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa dengan menggunakan pendekatan CTL yang nilainya ini tadi di atas nilai 80, rata-rata itu tidak bisa kita terima atau ditolak. Kenapa? Ya karena T hitung kita kecil daripada T tabel. Ini dia. Ini cara pertama untuk menginterpretasi atau penafsirannya. Kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung besar dari T tabel, baru kita HI kita tadi kita terima, yang berbunyi rata-rata nilai bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan CTL di atas nilai 80. Tapi kalau seandainya T hitung kecil dari T tabel, maka H0 yang diterima. Artinya apa? Rata-rata kemampuan berbahasa Inggris ya siswa menggunakan pendekatan CTL sama dengan yang tanda sama dengan 80, itu yang diterima. Walaupun sesungguhnya rata-rata sesungguhnya kita dapatkan dari sini adalah minyak 73,857. Berarti itu kecil dari 80. Nah, makanya tidak bisa kita terima hipotesis yang mengatakan di atas 80. Kemudian cara penafsiran kita yang kedua, jika nilai signifikan ya, kecil dari alfa, maka diterima HI atau hipotesis alternatif kita, atau terdapat perbedaan yang signifikan ya, antara nilai rata-rata dengan rata-rata dugaan. Kalau seandainya nilai sig kecil dari alfa, di sini nilai sig kita adalah 0,011. Sementara kita akan bandingkan nilai sig ini
karena dia ditutile di sini, tutile itu dua arah, berarti alfanya kita 5% bagi 2. 5% bagi 2. Nah, kalau 5% bagi 2, maka melihatnya adalah di 0,025 di sini. Dilihat pada posisi 27. 2,052. Sementara di sini 0,011. Berarti kalau gitu nilai sig kita, ya, nilai sig ini kecil dari alfa kita. Kecil daripada nilai alfa. Dengan demikian, maka terdapat perbedaan, ya, terdapat perbedaan rata-rata yang sesungguhnya dengan rata-rata dugaan kita. Terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya berbeda secara signifikan. Kenapa kok berbeda, Pak? Tadi kan kalau rata-rata sungguhannya ternyata 73,8. Rata-rata dugaan kita 80. Itu berbeda. Artinya kondisi hasil pengukuran kita dengan kondisi dugaan kita itu berbeda secara signifikan dengan menggunakan UJT. Itu adalah bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua ini. Selanjutnya kita berbicara yang kedua, independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok data sampel yang tidak saling berhubungan atau independent sample. Langsung aja kita ke SPSS. Pertama, kita beri nama variabel. Untuk baris pertama kita beri nama nilai. Dan pada baris kedua kita beri nama kode. Kemudian yang pada posisi kode kita beri label 1 untuk 1 kita beri label eksperimen atau kelas eksperimen. Kelas eksperimen. Dan 2 kita beri label kelas kontrol. Selanjutnya kita kembali ke data view. Sudah ada nilai dan kode. Kembali kita ke data. Ini kelas eksperimen, ini kelas kontrol. Kelas eksperimen 26 orang, sementara kelas kontrol terdiri dari 25 orang. Kita kopikan satu persatu. Copy atau Ctrl C. Kita pastikan di posisi nilai. Kemudian kode kita kasih kode sesuai dengan kode yang sudah kita tetapkan tadi. Di sini 1 untuk kelas eksperimen. Selanjutnya untuk kelas kontrol juga kita kopikan. Ctrl C. Kita pastikan di bawah masih pada kolom nilai. Ctrl V. Untuk kode kita beri angka 2.
K2 semua. Ya. Selanjutnya, untuk melakukan analisis ini ada beberapa prosedur, yaitu klik analyze, pilih compare mean, independent sample t-test. Lalu kita masukkan nilai ke kotak test variable dan label ke grouping variable. Lalu kita klik define group, masukkan nama variable dan akhiri dengan continue. Baik, kita mulai. Klik analyze, kita pilih compare mean, lalu kita pilih independent sample t-test, dan untuk test variable kita masukkan nilai ke kotak test variable, sementara kode ke grouping variable. Kita klik define group, kita beri di sini kodenya adalah 1 dan 2. Kita klik continue. Oke. Inilah keluaran dari output atau keluaran dari uji independent sample test. Di sini kita mendapatkan beberapa informasi. Pertama, nilai signifikansinya untuk Levin test adalah 0,242. Sementara nilai T 1,449 dengan derajat bebas 49, dan untuk signifikan ya untuk t-test yang two tile signifikansinya 0,154. Untuk penafsiran, ada apa hal yang akan kita tafsirkan. Pertama, jika nilai sig atau signifikan pada Levin test kecil dari alfa, maka data memiliki rata-rata yang berbeda. Ya, nilai signifikan kecil dari alfa. Di sini nilai signifikan kita peroleh adalah 0,242. Ini besar dari nilai alfa kita. Alfa 0,02, nilai signifikansi 2,42. Ya, 2,42. Dengan demikian dapat kita simpulkan untuk yang pertama, data tidak memiliki rata-rata yang berbeda. Artinya dalam pandangan statistik tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kalau kita lihat di sini masih kepalanya sama 7, ada 77, ada 72. Dan secara kasar ini berbeda, namun dalam pandangan uji T ini masih belum signifikan berbeda. Ya. Selanjutnya yang kedua, pada output independent sample t-test, jika nilai T hitung besar dari t-tabel, maka data memiliki rata-rata yang berbeda. Jika T hitung kita besar daripada t-tabel, kita lihat T hitung diperoleh adalah 1,449. T hitung. Sementara T-tabel, kita lihat ke tabel T dengan derajat bebasnya di sini tadi 49. Derajat bebas 49 karena dia di sini N-nya 26, 25 sehingga N kurang 2 gitu menjadi 49. Kita lihat di tabel T. Dengan N-nya 49 dan alfanya adalah 0,05 bagi 2, berarti di 0,025. Ya. 0,025 karena ini sampai 29, lebih dari 29 itu termasuk INF atau tidak terdefinisi.
ya, tidak terdefinisi, maka kita akan melihatnya di daerah sini. Yaitu untuk 5% bagi 2 ada 0,025, diperoleh harga tabel 1,96. Dengan demikian, harga tabel lebih besar daripada harga hitung ini. Harga tabel lebih besar daripada harga hitung. Dengan demikian, kalau harga tabel yang lebih besar dengan harga hitung, maka kesimpulannya data tidak memiliki rata-rata yang berbeda. Sama dengan penafsiran pertama. Artinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika nilai sig tutile kecil dari alfa, maka perbedaannya signifikan. Nilai sig kecil dari alfa. Kita lihat, ini dia. Nilai sig ini. Nilai sig ini bukan kecil dari alfa. Ternyata 0,1. Alfa kita 0,05. Berarti nilai signya besar dari alfa. Ketika nilai sig besar dari alfa, kesimpulannya maka perbedaannya tidak signifikan. Perbedaannya tidak signifikan. Itu yang bisa kita simpulkan dari uji independen sampel t-test. Baik, selanjutnya kita coba untuk memberikan contoh untuk jawaban dari pair sample t-test. Pair sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua pengukuran pada subjek atau sampel yang sama, atau disebut juga sampel yang berhubungan. Apabila suatu pengukuran tidak memberikan pengaruh, maka perbedaan rata-ratanya adalah 0. Artinya di sini begini. Ketika dari pretest ke posttest tidak terjadi perubahan, ya, maka artinya itu tidak ada pengaruh treatment. Kalau saudara sebelum diberikan pembelajaran statistik nilai saudara 70, lalu setelah belajar dengan saya juga nilainya 70, berarti tidak ada gunanya kita belajar, karena dari pretest ke posttest hasilnya tetap. Jadi ketika hasilnya tetap seperti itu, maka tidak ada pengaruh. Itu logikanya. Baik, sekarang langsung aja kita ke SPSS. SPSS. Di sini langkah pertamanya kita akan ketik nama variabel yaitu pretest untuk baris kedua posttest. Setelah itu kita akan inputkan data. Ini datanya sudah Bapak inputkan, yaitu dari sini. Nah, ini datanya pretest posttest. Ini di copy, ya. Kemudian dipastikan di sini sehingga dia masuk nilai seperti ini. Kemudian cara memprosesnya yaitu klik analyze, kemudian kita pilih compare mean dan pilih pair sample t-test atau tes untuk sampel berpasangan. Ini dia. Kemudian ini karena sudah diisi tadi, hati-hati di sini. Di sini ada pretest, ada posttest. Pretest, ada posttest. Kalau kita melihat perbedaannya, tentu hasil posttest dikurang pretest, sehingga di sini posttest yang kita masukkan terlebih dahulu di posisi variabel 1 dan pretest di pada posisi variabel 2. Jangan terbalik. Kalau seandainya terbalik, maka hasilnya akan minus. Ya, hasilnya akan minus.
Karena kalau seandainya nilai post-testnya itu lebih tinggi daripada pretest, lalu pretest dikurang post-test, maka hasilnya akan minus. Sehingga biasanya orang mengolahnya harus post-test dikurang pretest, sehingga hasilnya tidak minus. Itu tolong ingat. Kemudian kita okekan, ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini keluaran dari peer sample statistik atau peer sample test, di mana di sini ada beberapa hal informasi yang bisa kita dapatkan. Pertama, berkaitan dengan rata-rata. Pada post-test diperoleh 83,07, sementara pada pretest kita peroleh 74,78 dengan N yaitu 28 orang, nilai signifikansi 0,002, harga T hitung diperoleh 4,734 dan signifikan total 0,000. Kemudian ada apa hal yang bisa kita tafsirkan dari output ini. Pertama, pada output peer sample correlation, jika nilai sig kecil dari alfa, maka data memiliki hubungan yang signifikan. Nilai sig di sini adalah 0,002, lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pretest dengan posttest. Itu yang pertama, kesimpulan yang kita ambil. Kedua, pada output peer sample test, jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka data memiliki rata-rata yang berbeda. T hitung besar daripada T tabel. Mari kita lihat. Yaitu kita lihat pada peer sample test ini, T hitung kita peroleh 4,7. 4,7. Sementara harga T tabel dengan derajat bebas 27, kita peroleh di alfa 5% bagi 2, 0,025, 27 kita peroleh 2,052. Hal ini tentunya harga T tabel lebih kecil daripada T hitung, atau T hitung 4,7 lebih besar daripada 2,052. Dengan demikian, kesimpulan kita ambil, ketika T hitung besar dari tabel, maka data memiliki rata-rata yang berbeda. Artinya apa? Artinya nilai pretest dengan nilai post-test ini berbeda. 74,7 itu dengan 83 ini berbeda secara signifikan. Ya, artinya ini dapat kita katakan sangat berbeda. Gitu. Kemudian kesimpulan kita yang ketiga, jika nilai signifikan total kecil dari alfa, maka perbedaannya signifikan. Mari kita buktikan. Nilai sig total kecil dari alfa. Nilai sig kita peroleh di sini untuk total 0,000. Ini kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang ada itu dapat dinyatakan signifikan. Ini penafsiran untuk yang ketiga. Demikian pembicaraan kita tentang uji beda dua rata-rata dengan menggunakan uji T. Harapan Mister tentu saudara semua dapat menambah ataupun menggali materi tentang uji beda dua rata-rata ini dari berbagai sumber atau referensi, sehingga saudara-saudari bisa memahami lebih baik tentang uji beda dua rata-rata ini. Dan nanti
pada waktunya kalau seandainya saudara-saudari melakukan penelitian eksperimen, maka saudara-saudari akan bertemu dengan uji beda dua rata-rata ini. Demikian yang dapat Mister sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mister akhiri dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.